Oke, kali ini kita akan bahas satu momen sejarah yang luar biasa, penuh pelajaran penting. Pertempuran Uhud. Ini adalah kisah tentang gimana kemenangan yang udah di depan mata, bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah kemenangan bisa berbalik 180 derajat dalam sekejap mata? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana pertempuran yang kayaknya udah pasti menang, tiba-tiba jadi kekalahan telak. Dan yang paling penting, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari semua kekacauan itu? Oke, sebelum kita masuk ke pertempurannya, kita harus paham dulu nih, apa sih yang dipertaruhkan di sini? Buat kaum Quraisy di Mekah, ini bukan sekedar perang biasa. Ini masalah harga diri, dendam, dan juga ya urusan perut alias ekonomi. Jadi ada dua hal besar yang mendorong mereka. Pertama, jelas api dendam yang membara banget setelah kekalahan memalukan di Badar, di mana banyak pemimpin mereka tewas. Kedua, ini soal duit. Jalur perdagangan mereka ke Syam itu vital banget, semacam urat nadi ekonomi mereka. Dan itu lagi diganggu sama kaum muslimin. Nah, sekarang kita lihat perbandingan kekuatannya. Angkanya aja udah kelihatan jomplang banget kan? Pasukan muslimin itu posisinya underdog. Bayangin, awalnya mereka ada 1.000 orang, tapi terus berkurang jadi cuma 700. Kenapa? Karena ada satu tokoh, Abdullah bin Ubay, yang membelot dan bawa pulang 300 pengikutnya. Ini jelas bikin mereka kalah jumlah secara drastis. Walaupun kalah jumlah, bukan berarti mereka pasrah. Justru, Nabi Muhammad merancang sebuah strategi pertahanan yang, jujur aja, brilian. Dan keberhasilan strategi ini bergantung pada satu elemen kunci. Jadi idenya itu simple tapi jenius. Manfaatin medan pertempuran. Mereka memposisikan diri dengan membelakangi Gunung Uhud. Ini ibaratnya bikin benteng alami, jadi musuh nggak bisa nyerang dari belakang. Mereka dipaksa buat maju dari depan, jadi serangannya lebih gampang diantisipasi. Nah, ini dia elemen kuncinya. Bagian paling krusial dari semua rencana ini. Ada 50 pemanah terbaik di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di sebuah bukit kecil di dekat situ. Tugas mereka, menjaga satu sisi pertahanan yang paling rawan diserang. Dan perintah yang mereka terima itu, wah, benar-benar tegas dan gak bisa ditawar. Apapun yang terjadi, mau kita menang atau kalah, jangan pernah turun dari bukit ini sebelum aku sendiri yang kasih perintah. Perintah ini mutlak. Posisi mereka itu ibaratnya kunci brankas dari keseluruhan strategi. Cuma satu tugasnya, tahan posisi itu. Titik. Bisa dibilang satu instruksi ini adalah penentu segalanya. Seluruh strategi kaum muslimin bergantung pada kepatuhan mereka pada perintah ini. Nah, sekarang mari kita lihat gimana pertempuran itu dimulai. Dan pertempuran pun dimulai. Awalnya, strategi kaum muslimin berjalan sempurna, benar-benar sukses besar. Para pejuang muslimin langsung fokus nyerang pembawa panji-panji perang Quraisy. Begitu panji utama mereka jatuh, langsung panik massal. Pasukan Quraisy kocar-kacir, kabur meninggalkan semua senjata, kuda, dan harta benda mereka. Dari atas bukit, para pemanah itu ngelihat pemandangan kemenangan yang total. Tapi, disinilah semuanya berubah. Disinilah titik baliknya. Ngelihat harta rampasan perang berserakan di bawah dan ngerasa pertempuran udah selesai, 43 dari 50 pemanah itu nggak sabar. Mereka mutusin buat turun dari bukit, mau ikutan ngumpulin rampasan. Mereka melanggar perintah yang super jelas tadi. Satu keputusan. Cuma satu keputusan itu yang mengubah segalanya. Satu tindakan ketidakpatuhan yang muncul karena godaan sesaat ternyata cukup buat menghancurkan kemenangan yang udah ada di depan mata. Dan akibatnya datang seketika. Cepat, brutal, dan tanpa ampun. Arus pertempuran langsung berbalik 180 derajat. Ada satu komandan Quraisy yang cerdik banget, namanya Khalid bin Walid. Dia langsung lihat bukit itu kosong. Nggak pakai lama, dia pimpin pasukan berkudanya, muter, dan nguasain bukit itu. Tiba-tiba, pasukan muslimin yang tadinya menang, sekarang malah dikepung dari belakang. Pasukan Quraisy yang tadinya kabur, jadi semangat lagi dan balik menyerang, terjepit. Di tengah kekacauan itu, muncul isu kalau Nabi Muhammad wafat. Semangat juang langsung anjlok. Bayangin, yang tadinya udah mau pesta kemenangan, sekarang jadi pertarungan hidup dan mati. Situasinya kacau balau, Nabi sendiri sampai terluka. Tapi di tengah kekacauan itulah muncul aksi-aksi kepahlawanan yang luar biasa. Ada sahabat seperti Talha bin Ubaidillah yang jadi tameng hidup buat melindungi Nabi. Sayangnya, korban jiwa nggak terhindarkan. 70 sahabat gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah. Akhirnya, pasukan Quraisy mundur. Sambil pergi, mereka sempat mengejek kaum muslimin atas nasib yang berbalik ini.
Buat yang selamat, mereka nggak cuma harus meratapi kehilangan teman-temannya, tapi juga merenungkan kenapa ini semua bisa terjadi. Kerugiannya luar biasa besar, 70 syuhada, termasuk tokoh-tokoh penting. Tapi, warisan terbesar dari Perang Uhud bukanlah soal angka. Justru, ini adalah pelajaran yang sangat mahal dan menyakitkan. Sebuah pelajaran yang jadi inti dari pembahasan kita. Uhud menjadi sebuah pengingat abadi, bahwa disiplin dan ketaatan itu adalah fondasi dari kemenangan. Pelajaran terbesarnya adalah, bahkan saat kemenangan udah kelihatan jelas banget, mengabaikan perintah dan prinsip dasar cuma karena tergiur keuntungan sesaat, akibatnya bisa jadi bencana. Jadi, pelajaran dari Uhud ini sebenarnya melontarkan satu pertanyaan yang relevan sampai kapanpun. Saat kita lagi di atas angin, saat kita lagi menang, hal apa sih yang paling gampang kita lupakan? Apakah kedisiplinan yang membawa kita sampai ke titik itu, atau godaan hadiah yang seolah-olah udah menanti di garis finish?